Ya, judul yang diberikan kepada saya terkait dengan bagaimana hubungan antara Alkitab dan otak. Nah, dalam ilmu neuroscience yang kemarin sudah disampaikan cukup gamblang, cukup luas oleh Bapak Pendeta Risto Pariaji, juga demikian dilanjutkan oleh Bapak Samuel Litik yang saya kira basicnya sudah cukup jelas, bahkan penjelasan-penjelasan contoh-contohnya juga cukup jelas. Saya hanya mengulang sedikit dan kemudian nanti pada akhir dari uh, sharing saya ini ada dua film pendek yang nanti kita akan sama-sama bahas pada pertemuan yang ketiga. Jadi nanti ini bisa disimpan dan kemudian dibahas masing-masing. Baik, saya mulai saja terkait dengan bagaimana hubungan antara otak dan Bible, dan ada banyak teori-teori yang berkembang. Jadi eh, dalam hal ini ada teori material di mana mereka tidak mengakui adanya hubungan antara Bible dan brain, tapi ada yang non material yang saat ini dianut, banyakkan Oh, dianut ya, ya. adalah Karena tadi kalau yang membaca nggak akan muncul. ya adalah adanya keterkaitan, adanya hubungan antara otak dan Alkitab. Nanti kita lihat di sini bagaimana eh, sebetulnya relasinya, bagaimana antara hal yang istilahnya keimanan itu menyangkut supranatural, dan kemudian otak itu berhubungan dengan suatu kondisi yang natural, di mana hal yang mustahil menjadi hal yang mungkin. Artinya mungkin itu yang dapat dipikirkan, yang dapat dinalar. Inilah connectingnya nanti, sirkuitnya yang terjadi bagaimana, lalu kemudian apa namanya, networkingnya bagaimana dalam sirkuit yang kita sebut dengan sirkuit Pavles. Ya, di dalam ulangan 6 ayat 4 sampai 9 saya mengutipnya, ini tentang iman bangsa Israel kepada Tuhan, dan ini adalah proses di mana Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel untuk mendidik anak-anaknya, dan itu terus ditancapkan sampai turun-temurun. Dengarlah hai orang, Tuhan itu Allah kita, ya. Orang Israel bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi diawali dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan satu segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang lain di Perjanjian Baru, dengan akal budimu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya. Ada kata-kata mengajarkannya berulang-ulang.
kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya di segala situasi, di segala keadaan, di segala waktu. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ini menunjukkan suatu executive function di mana tangan bergerak, tangan bekerja, dan di sini adalah peran otak di daerah frontal, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, artinya itu tersimpan di daerah dahi adalah daerah prefrontal, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini adalah pesan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam perjalanannya menuju pada tanah Kanaan, tanah yang perjanjian. Di sini ada beberapa unsur yang sudah saya tebali di sini, ya, artinya bahwa kita menjadi perhatian kita bagi kita para orang tua, bagi kita para guru, para dosen, bagi kita juga para murid, mahasiswa, siapapun kita, maka ini menjadi hal yang kita camkan bersama. Jadi ulangan ini menunjukkan bahwa ayat ini dimaksudkan untuk orang tua, guru, hamba-hamba Tuhan, dan lain-lain yang telah kehilangan makna dalam berkeluarga atau dalam berelasi. Artinya betapa kita ini sekarang dengan rutinitas kita, dengan aktivitas kita semua, maka apalagi juga sudah sekarang dengan dunia IT, maka relasi semakin berkurang. Komunikasi tidak terbangun dengan baik. Semua serba cepat dan buru-buru yang menyebabkan itu menjadikan kehilangan momen-momen di mana ada unsur-unsur pengajaran, di mana ada unsur-unsur pendidikan, di mana ada unsur-unsur peneladanan. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan juga di ulangan ini pada bangsa Israel, sebagai orang yang dianggap tua, kita harus mengamalkan dan memberikan kesan yang baik pada anak-anak kita tentang perintah Allah. Anak-anak itu artinya bukan hanya sekedar anak secara biologis, tetapi orang yang kita didik, siapapun kita, tugas kita. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-9, menunjukkan perlunya suatu pengingat fisik akan perintah Allah agar bisa kita ingat kembali di kemudian hari. Artinya ini melibatkan knowledge, pengetahuan kita di mana peran itu ada di otak depan prefrontal, dan kemudian bersinergi dengan bagian-bagian otak lainnya membentuk suatu attitude, ya, sikap, di mana di situ ada etik dan moral berbicara. Lalu kemudian ada psikomotor, ya, KAP, jadi singkatannya KAP, knowledge, attitude, dan psikomotor, di mana itu menjadikan personality seseorang, kepribadian seseorang, sikap seseorang, dan perilaku seseorang eh, terwujud setelah jika itu terjadi proses yang seperti di dalam ulangan 6. Di mana ini kita simpulkan bahwa ini perlunya ada suatu pewarisan, mewariskan iman. Dan di sini ada proses mengajar dan ada proses menjadi teladan. Ini yang harus, ini adalah proses-proses di mana moral etik, di mana keimanan itu ada dan dikaitkan dengan sistem otak kita bekerja, yaitu suatu knowledge, attitude, dan psychomotor. Di dalam ulangan tadi jelas disebutkan bahwa haruslah jika engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Satu. Dua, haruslah juga menjadi lambang di dahimu. Ada dua hal ini, semua ini bisa dilihat di dalam sistem otak kita, di mana kalau itu berhubungan dengan tangan, maka itu berhubungan dengan fungsi motorik. Kita tahu di sini ada lobus frontalis, ya, ini pelajaran neuroanatomi basic, ya. Ada lobus frontalis di sini, ada lobus parietalis, ada lobus temporalis, ada lobus occipitalis, dan ini adalah otak kecil secara belum. Di samping nanti ada batang otak. Di dalam lobus
lobus frontalis ini utamanya adalah fungsi hijau, ini adalah fungsi motorik. Di mana di sini ada area 6, 4 ini persis di depannya garis pembatas antara frontal dan parietal ini ada 4, area motorik primer ada 6, ada 8. Itu adalah fungsi motorik. Aktivitas motorik semua dikendalikan oleh otak prefrontal namanya ya. Eh, di depannya otak frontal di depannya gyrus centralis. Jadi di presentralis ini. Ini adalah area motorik. Baik itu motorik gerakan bola mata, motorik wajah, bicara, baik itu motorik anggota gerak kita semua ada di area frontal 4, 6, dan 8. Terus di sini juga di daerah operculum ini, di daerah frontal sebelah kiri ada pusat motorik bahasa. Artinya untuk mengekspresikan apabila kita menerima respon, menerima stimulus verbal di mana kita perlu menjawab secara verbal, merespon secara verbal, maka peran dari otak di sini adalah eh, berfungsinya area 44 dan 45 Broca. Jadi ini adalah semua motorik. Lalu di sini di depan sendiri, ya ini kan kalau orang, aduh pusing saya itu ya, pegangannya kepala depan ya. Itu mungkin ada maknanya juga bahwa itu area prefrontal yang dipegang. Nah, sudah panas, sudah suntuk mempengaruhi emosi kita. Di sinilah peranan dari prefrontal. Sudah dijelaskan juga oleh Pak Pendeta Aristo, juga oleh Pak Samuel Litik betapa pentingnya area prefrontal. Di sini adalah area konfabulasi namanya. Ada area 9, 10, 11. Ini fungsinya adalah apa? Adalah untuk memori. Oleh karena itu setiap apa yang kita ajarkan, setiap apa yang kita berikan, setiap apa yang kita sampaikan, maka otak akan menerima, mengasep, menerima, lalu kemudian dilemparlah dari hipokampus ke daerah prefrontal ini untuk disimpan. Sifatnya adalah sifat-sifat emosi, sifatnya adalah sifat-sifat memori, sifatnya adalah sifat-sifat behavior ada di prefrontal ini. Dan disinilah fungsinya untuk mengintegrasikan segala informasi yang berkaitan dengan emosi, memori, ya, maupun stimulus-stimulus lingkungan. Dan ini mempengaruhi perilaku. Ya, jadi sangat kompleks, tapi ini memang Tuhan sudah menciptakan ini semua. Dari pernyataan firman Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel, Tuhan sudah mengatakan bahwa menjadi lambang di dahimu dan tanda pada tanganmu. Artinya betapa otak itu sudah diciptakan Tuhan sebegitu luar biasanya. Networkingnya sungguh luar biasa dan satu dengan yang lain saling terkait dengan komunikasinya menggunakan neurotransmitter otak. Ya, itulah fungsi dari otak itu dan berkaitan dengan ajaran Alkitab di mana Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Lobus frontalis, area prefrontalnya itu sangat berperan sekali dalam emosi, memori, dan stimulus-stimulus lingkungan serta respon-respon perilaku. Ya, saya lanjutkan. Jadi lobus frontalis mengontrol gerakan motorik dan aktivitas kognitif. Oleh karena itu, apabila terganggu atau rusak di situ, maka terjadilah gangguan yang kita sebut dengan executive function. Jadi fungsi eksekutifnya terganggu. Orang tidak bisa melakukan gerakan, orang tidak bisa melakukan ekspresi dalam berbicara, orang tidak bisa melakukan respon motorik karena apabila daerah itu terganggu atau rusak. Lobus frontalis mengontrol gerakan motorik. Otomatisme seperti hal-hal yang mengikat gigi, sisir rambut, itu adalah gerakan-gerakan otomatisasi. Itu adalah fungsi kognitif memori yang sifatnya
yang kita sebut dengan habituasi, kebiasaan. Karena nanti fungsi memori itu dalam proses neuroplasticity itu ada sifatnya habituasi, itu stimulasinya tidak begitu bagus, tidak begitu menonjol, hanya sifatnya rutinitas. Tapi nanti ada yang disebut dengan stimulasi sensitisasi, di mana itu nanti membuat orang itu menjadi aware, lalu neuroplastisitas bekerja, lalu muncullah tangkai-tangkai saraf baru. Nah, itu suatu sensitisasi dan kemudian lanjut kepada long term potensiasi. Itu semua adalah peranan-peranan otak untuk melakukan suatu perubahan, ya, melakukan suatu perubahan dengan cara gerakan neuroplasticity yang dimainkan atau diperankan oleh bagian dari otak dari hipokampus dan juga di subventikular. Nanti saya akan jelaskan. Gerakan yang dilakukan berulang terus-menerus tadi, habituasi atau suatu kebiasaan kita sebut dengan second nature. Jadi ini kalau sudah begitu, maka neuroplasticity tidak begitu berkembang dengan cepat dan eksponensial. Tapi gerakannya menjadi lambat karena hanya sifatnya rutinitas kegiatan. Sekarang ini kembali ke mengenal dasar ilmu neuroteologi. Ini adalah bagian daripada neuroscience sebetulnya ya, termasuk teologi, politik pun juga sekarang dipelajari secara neuroscience. Nanti kalau ada waktu saya akan terangkan bagian otak mana yang berhubungan dengan politik, neuropolitik ya. Jadi neuroscience ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf, terutama mempelajari neuron, sel-sel saraf dengan pendekatan melalui banyak cabang ilmu pengetahuan. Jadi saling terkait ilmu pengetahuannya, mempelajari struktur dan fungsi sistem saraf, baik anatomi dan fisiologi sistem saraf tersebut, baik saraf tepi maupun saraf pusat. Ya, dan itu adalah suatu society neuroscience yang lebih komprehensif, di mana di situ ada interaksi antara otak, sumsum tulang belakang, ada myelin, spinal cord, dan juga ada saraf-saraf tepi. Itu semua saling terkait. Nah, sebetulnya di dalam proses pembelajaran ini, di dalam learning proses ini, sesungguhnya setiap kehidupan itu harus ada tujuan. Tujuan yang tertinggi bagi orang-orang yang sudah dimerdekakan, artinya mindsetnya sudah diubahkan otak kita, maka tujuan hidup kita tentu adalah memuliakan Allah dan menikmati kasihnya. Itu yang Tuhan inginkan. Nanti dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya kita mengalami perubahan terlebih dahulu di dalam Kristus, suatu pertobatan, suatu perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, manusia berdosa menjadi manusia kudus, yang sudah dikuduskan oleh Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya pekerjaan aktivitas kita sudah diubahkan pula, bukan aktivitas-aktivitas yang dengan bertujuan dosa, tetapi pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya sebetulnya Tuhan sudah menyediakan. Artinya Tuhan sudah menyediakan, Kalau Tuhan saya sudah gambarnya apa? Kalau saya gambarnya apa? ya, ya. Saya lanjutkan, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kita bisa menikmati dari pekerjaan kita, menikmati dari apa yang sudah kita alami dalam perubahan hidup kita. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, di situ dikatakan bahwa, saya bacakan ya, tentang iman dan hikmat. Iman dan hikmat. Iman itu adalah melampaui segala akal, hikmat itu adalah apa yang ada di dalam proses otak kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi cobaan, ketika kita menghadapi suatu stimulasi yang tidak mengenakkan, tetapi di dalam proses iman kita itu Yakobus
eh, mengatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan itu hal yang sulit sebetulnya. Tetapi di situ adalah kecerdasan, kecerdasan yang sudah Tuhan ubahkan, otak yang sudah Tuhan ubahkan, Tuhan ubahkan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan itu adalah suatu proses, bukan suatu kondisi yang seperti di balik tangan, tetapi adalah suatu proses. Walaupun kadang-kadang proses ciptaan perubahan itu bisa mendadak, misalkan seperti Rasul Paulus waktu perjalanan ke Damsyik dia tiba-tiba buta dan kemudian Tuhan berkata, mengapa engkau menganiaya aku. Nah, disitulah kemudian terjadilah perubahan yang luar biasa dari seorang yang pembunuh orang-orang yang percaya pada Kristus, tiba-tiba dengan perjumpaan yang membuat dibutakannya mata sesaat itu, lalu kemudian terjadi perubahan yang sangat-sangat spektakuler. Itu hal-hal yang seperti itulah. Tapi dalam perjalanan prosesnya adalah suatu proses. Jadi ada suatu proses, imanmu menghasilkan ketekunan. Dan itulah yang kita banyak belajar dari Rasul Paulus. Anggaplah suatu kebahagiaan. Jadi jangan lupa bahwa dalam kita belajar, di dalam kita berproses ini, jangan lupakan suatu tujuan kita adalah memuliakan Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita perkatakan adalah tujuannya adalah untuk memuliakan Allah dan nikmatilah proses itu. Dengan demikian kita merasakan suatu kenikmatan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang luar biasa jika kita bisa menikmati proses ini. Apapun. Dalam sistem otak kita kemarin yang lalu awal itu Pak Pendeta Aristo sudah sampaikan bahwa sesungguhnya sistem saraf itu ada dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, ya, central nerve system dan kemudian peripheral nerve. Central nerve system itu terbagi menjadi dua, yaitu otak itu sendiri dengan di dalamnya ada batang otak dan ada cerebellum. Lalu kemudian lanjut ke bawah bentuk spinal cord atau sumsum tulang belakang atau myelum yang berjalan terus sepanjang di dalam dilindungi oleh tulang belakang sebanyak tujuh tiga dua ya 32 tulang, ya. Jadi itulah kemudian keluarnya dari spinal itu adanya saraf-saraf tepi atau nerve system. Semua ini saling terkait dan terhubung satu dengan yang lain. Sehingga ketika tangan kita, saraf kita di tangan itu sakit, maka seluruh tubuh kita akan merasakan sakit semua. Ketika kaki kita rasa kesemutan, ya rasa kebas, maka membuat situasi suasana hati pun juga tidak enak, otak kita juga merasakan sakit, semua akan merasakan sakit. Itu saling terkait dan terhubung. Dan itu adalah satu networking yang luar biasa. Dalam proses belajar ini maka membutuhkan otak tentunya, ya. Dalam proses belajar kita membutuhkan perilaku manusia timbul dari dua hal yang mendorong, yaitu otak di mana tadi ada prefrontal, ada frontal di mana ada motorik, ada fungsi-fungsi kognitif, ya, ada fungsi-fungsi memori, ada fungsi-fungsi behavior, perilaku, emosi. Di situ memproduksi akal akal dan sesuatu yang nyata yang bisa kita pelajari. Oh, kalau begini nih emosi marah. Oh, kalau begini nih emosi sedih. Oh, kalau begini nih emosi agresif. Oh, orang ini sepertinya karakteristik yang eh, kepribadian yang apa namanya psikopatik. Oh, kepribadian yang melankolik, kepribadian yang itu bisa kita pelajari melalui otak kita, adalah sesuatu yang nyata. Dan hati yang bukan hati ada di dalam di bawah paru-paru kanan itu kan hati kanan sebelah kiri, bukan, ya. Hati itu berupa adalah suatu kondisi yang mempresentasikan perasaan yang terpendam dan itu sulit diekspresikan dengan tulisan, tapi kita merasakan karena di situ melibatkan otonom. Ketika kita sedang dalam kondisi marah, maka yang terjadi hati kita
muncul otonom simpatetik yang berdebar-debar, keluar keringat dingin, mungkin tangan kita bisa bergetar semua. Itu adalah suatu kondisi ekspresi emosi yang memunculkan dari perasaan. Jadi itu saling terkait antara otak dan hati. Proses belajar itu terus berubah dalam suatu revolusi dan ada suatu inovasi-inovasi yang sekarang kita sebut dengan neuroscience. Dan ini terus berkembang dan sekarang sudah menuju kepada era keterkaitan dengan fisik, psikis, dan roh. Mana ini adalah neuroteologi. Ya, penemuan mutakhir membuktikan bahwa bagian-bagian tertentu otak itu sangat bertanggung jawab. Tapi ini mohon maaf bahwa ini tidak mutlak, ya. Artinya semua ini saling terkait. Jadi bukan berarti itu otak kanan isinya apa namanya otak yang isinya musik, seni, creativity, ya, feeling. Jadi banyak baperan lah istilahnya kalau yang mau otak kanan. Kalau otak kiri itu punya perasaannya kurang, analisis bukan. Tapi ini adalah dominasi-dominasi pada otak kanan dan otak kiri. Tetapi satu dengan yang lain ada connectingnya, ada relasi satu dengan yang lain yang dihubungkan otak kanan dan kiri dengan suatu yang disebut dengan corpus callosum. Sehingga orang itu memiliki kemampuan perimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Nah, dominasi dari otak kiri rata-rata berhubungan dengan yang bersifat eksak ya, matematika, kemudian eh, bahasa dalam eh, mengatur, mengendalikan kemampuan dalam berbahasa itu ada di otak kiri. Terus kemudian ide-ide itu ada di otak kiri, otak matematika ya tadi ya, kemudian bagaimana cara menyusun, mengonsep itu ada di otak kiri. Sementara otak kanan itu berhubungan dengan kreativitas, kemudian memiliki intuisi yang kuat, kemudian juga seni, ya, art, ya, musik itu ada di abstraksi, kemampuan berkhayal itu ada, imajinasi itu ada di otak kanan. Sehingga kadang-kadang orang melatih otak kirinya saja tanpa mengembangkan otak kanan, apa yang terjadi? Bahwa orang itu kaku, tidak fleksibilitasnya kurang, seperti begitu ya. Terus kemudian semua harus dihitung tata aturan, semua harus tata aturan, semua harus begitu. Nah, itu adalah pengembangan otak kiri yang berlebihan. Sementara kalau otak kanan, seni, musik susah diatur orangnya, ya. Kemudian hidupnya seenaknya, tidak teratur ya. Nah, karena itu perlu ada keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Demikian juga otak frontal ya, tadi dahi ya, prefrontal ya, kecerdasan kinestetik tadi ya, karena motorik. Kemudian di dalam otak ini ada suatu sirkuit yang namanya limbic system yang melibatkan beberapa organ-organ bagian dari otak. Kemudian juga ada prefrontal tadi, temporal, semua itu berhubungan dengan kecerdasan, sehingga setiap orang memiliki kecerdasan. Ada yang kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan intrapersonal. Jadi ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, emotion, dan sosial. Kecerdasan itu semua harus dimiliki orang dengan kalau bisa balance. Kalau orang yang terlalu spiritual aja ya eh, tanpa ada intelektualnya, tanpa ada ini ya kurang berimbang. Atau sebaliknya kecerdasan intelektual tanpa dibarengi dengan kecerdasan emosional dan spiritual atau sosial, maka dalam berrelasi dengan sesama akan mengalami kesulitan. Ya, jadi itulah kondisi-kondisi otak yang sudah dipetakan dengan penemuan-penemuan mutakhir ini, sehingga kita nantinya di dalam tugas kita dalam pemuridan atau dalam penginjilan pun kita perlu mempelajari hal-hal seperti ini. Di dalam neuroscience ini kita
dapat mengubah pola pikir atau disebut dengan mindset manusia. Sehingga tadi dari manusia lama menjadi manusia baru. Apa itu manusia baru? Tentu dalam ada koridor-koridor yang ada, eh, definisi-definisi operasional yang ada di dalam Alkitab yang bisa kita sampaikan. Dan itu akan diubahkan ketika otak kita sudah diubahkan. Maka untuk memudahkan mengertinya itu, kita perlu mempelajari anatomi dan biologi sistem sarafnya, neurotransmitter apa yang bekerja. Kemudian juga bagaimana belajar tentang persepsi, pemahaman, pengertian. Lalu kemudian kita juga perlu tergantung juga bagaimana memori orang. Orang dengan slow learner, jadi memang tingkat kecerdasannya di bawah 80 intelektualnya ya. Jangan kita memberikan suatu pola ajar yang melebihi dari kapasitas otaknya, maka akan meledak. Tapi tentu kita menyesuaikan. Jadi itulah kemampuan memori juga. Lalu bagaimana learning proses ini, proses pembelajaran ini melibatkan selain intrapersonal, juga interpersonal. Artinya stimulus-stimulus dari eksternal pun harus dibangun dengan baik. Keempat hal inilah yang akhirnya kita bisa merubah mindset seseorang, membentuk suatu networking dalam sistem saraf, di mana itu terjadi proses kognitif behavior, perubahan perilaku, di mana di situ ada etika, ada moral, ya, di mana ada bagaimana kita bersikap kepada Tuhan yang benar, yang juga dipengaruhi oleh stimulus-stimulus dari luar tadi ya, interaksi dengan dunia luar. Tadi bahwa otak kita menerima stimulus dari berbagai sudut. Misalkan stimulus taktil, rabaan, ya, sentuhan, kasih sayang itu semua adalah stimulus taktil. Kemudian visual lewat mata, stimulus lewat auditorik pendengaran, stimulus lewat pengecapan, semua yang ada yang masuk di dalam tubuh kita itu akan diolah oleh otak itu sebagai bahan untuk membentuk suatu personality dan kepribadian seseorang. Proses itu adalah suatu learning proses, jadi interaksi yang sangat kompleks. Mindset dapat diubah dengan terapi-terapi kognitif melalui pemikiran dan kesadaran. Dan disinilah peranan kita menyampaikan firman Tuhan, memberikan filosofi-filosofi kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Neurologi ini adalah suatu kondisi multidisiplin ya, yang membantu untuk merelasikan, menghubungkan antara otak manusia dengan religi. Sebetulnya ada bagian otak religi, otak mistik, dan otak spiritual. Nanti akan saya sampaikan pada yang ketiga, pada pertemuan yang ketiga. Jadi ada keterkaitan dan itulah peran-peran otak tertentu yang akan uh, mengkorelasikan antara uh, religi, spiritual, dan mistik terhadap uh, ketuhanan kita. Ini kalau boleh saya ringkaskan bahwa neuroscience dan teologi sekarang sudah menjadi suatu ilmu baru, neuroteologi yang sebenarnya sudah lama di luar negeri ya. Aktivitas di mana neuroscience berbicara mengenai aktivitas otak manusia dengan landasan adalah rasio dan empiris science. Jadi ada pendekatan-pendekatan risetnya, riset secara objektif. Lalu teologi adalah suatu spiritual experience, landasan kepercayaan. Landasannya adalah berdasarkan iman, kepercayaan. Itu sekarang kita kawinkan dengan dasar masih ada banyak hal, faktor-faktor medesin, ya, kesehatan ya otak, kemudian faktor-faktor biologi yang berhubungan, yang mengkorelasikan antara neuroscience dan teologi, dan kemudian ada history, ada teori politik yang berhubungan dengan neuroscience,
Semua ini saling terkait, antropologi, sosiologi, filosofi, ya, dan arkeologi. Semua ini akan mewarnai dalam suatu ilmu neuroteologi. Ya, ilmu neuroteologi ini adalah suatu kondisi neologisme, ya, neologisme di mana ada statement-statement yang menyatakan bahwa ada, kita sebut dengan spiritual neuroscience, ada yang mengatakan neuroscience on religion. Jadi ini semua sama sebetulnya adalah neuroteologi, di mana di situ berbicara tentang suatu persepsi tentang kesadaran sendiri, kemudian tentang spiritual, tentang adanya monoteis, manusia Tuhan yang satu dan Tuhan yang universe. Kemudian di sini juga dipelajari mengenai aesthetic trends, artinya suatu ke apa ya, suatu kondisi emosional yang excited, ya, excited, yang melampaui, ya, melampaui dari akal itu, ya, trans, atau kalau menggunakan bahasa kedokteran hipnoterapi gitu, ya, terapi hipno, ya. Kemudian juga suatu kondisi sudden enlightenment itu adalah kondisi yang mendadak, sesuatu yang enlightenment itu apa, pencerahan, ya, suatu kondisi yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dideskripsikan, tapi kondisi yang sangat mencerahkan itu, ya. Kemudian alter state pada kesadaran, jadi kesadaran yang diubahkan, ya, pada kondisi-kondisi orang pertobatan yang sungguh-sungguh, maka terjadi suatu kondisi kesadaran yang diubahkan, dan itu termasuk tadi mindset yang diubahkan, semuanya diubahkan, sehingga ketika firman Tuhan itu masuk akan lebih mudah. Ya, jadi sebetulnya dalam ilmu neuroteologi ini adalah menunjukkan betapa pentingnya bahwa Tuhan itu membuat otak manusia itu sungguh-sungguh luar biasa. Hanya saja belum kita gali lebih luas potensi otak itu dan terus dikembangkan, ya, bahwa sesungguhnya kebiasaan berdoa yang terus-menerus itu akan meningkatkan fungsi memori ini, sudah terbukti, ya. Ini contohnya di sini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17, ini ayat yang paling pendek ini, ya. Tetaplah berdoa gitu kan. Di ayat yang paling, tetaplah berdoa. Nah, jadi itu ternyata dalam risetnya ditemukan bahwa orang-orang yang terus berelasi dengan Tuhan dan berdoa, berdoa itu tidak harus mengunci diri di dalam saja, tetapi ketika kita berjalan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita bekerja, kita berkomunikasi dengan Tuhan, dimanapun kita terhubung terus dengan Tuhan, itu membuat fungsi memori kita terus meningkat. Dan di situ hipokampus makin membesar, makin baik. Karena peran hipokampus adalah peran untuk sebagai gardu dari suatu memori. Jadi ini sudah terbukti eh, betapa pentingnya berdoa yang terus-menerus, bukan berdoa yang kalau berdoa enggak, tapi berdoa yang sini disebutkan habit, suatu habit. Ini contoh-contoh gitu. Teori belajar dosen adalah teori belajar menekankan pada kinerja otak, yaitu tentang bagaimana keseluruhan proses berpikir. Proses berpikir juga mencakup hal-hal yang sangat luas. Dari proses berpikir tersebut menghasilkan pengetahuan dari, ya, KAP, ya, knowledge, kemudian attitude, sikap dan perilaku, dan kemudian psikomotor, apa yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku kita, cara berpakaian kita, cara berkomunikasi kita, itu semua menunjukkan adalah suatu sikap psikomotor, ya. Harapannya dari di dunia pendidikan pun juga diharapkan dicapainya murid itu
bukan hanya sekedar knowledge saja, tetapi bisa mengalami perubahan sikap dan perilaku dan juga tindakan. Di situ adalah proses belajar untuk neuroscience karena adalah learning proses di mana otak terus uh, berproses. Ini adalah bagian dari otak lobus frontalis tadi. Yang warna merah ini adalah area motorik ya di prefrontal. Ini ada area motorik, area 4. Di sampingnya ada area 6, ada area 8. 6, 4, 6, 8 ini adalah area motorik. Terus di depan di sini adalah area prefrontal. Ya, apabila terjadi gangguan di sini, kerusakan di sini, orang itu akan mengalami kelumpuhan. Ya, atau kalau kortikal yang dikena bisa menimbulkan kejang, kejang motorik. Ya, itu. Terus kemudian di sini, maaf, eh, ya, di sini prefrontal tadi ya area 9, 10, 11 untuk memori, kognitif, untuk perilaku, untuk emosi di sini. Lalu di sini arah kiri, otak kiri di samping ini ada area 4448 Broca motorik. Apabila ini terganggu atau rusak, orang itu akan mengalami kesulitan berbicara atau mengalami afasia. Ya, terus di daerah dalam ini ada pusat untuk mengendalikan kencing sehingga orang itu kalau cemas, tegang, eh, pusatnya itu kena terganggu sedikit maka orangnya kepingin kencing. Dan ada primitif refleks, kemudian orbitofrontal ini daerah dasar daripada prefrontal ini, basis ini orbitofrontal ini adalah berhubungan dengan personality, kepribadian seseorang. Jadi ini lalu kemudian lobus temporalis ini samping ya di samping ini ada superior, medius, inferior ya atas, tengah, bawah. Atas di sini ada area 4142 primer itu adalah untuk menangkap stimulus verbal. Misalkan Pak namanya siapa itu sudah masuk di otak temporal. Oh ada pertanyaan yang ditanyakan adalah nama. Maka dia lemparkan ke frontal tadi area Broca untuk menjawab. Nama saya adalah, nah itu bagaimana otak ini menjawab berdasarkan dari memori yang sudah tersimpan di seluruh korteks otak ini, ya. Itu adalah temporal. Dan ini ada lobus parietal, di sini berhubungan dengan rasa. Saya memegang ini dengan tutup mata, saya tahu bahwa ini pulpen. Ketika saya disentuh, siapa yang menyentuh, saya bisa merasakan itu. Itu karena berkaitan dengan memori yang sudah tersimpan. Tangannya, ukurannya, tekanan sentuhannya, semua itu sudah terekam di otak sehingga ketika ada sentuhan kita tahu siapa orang itu yang menyentuh. Nah, demikian juga kalau kita suatu tadi rasa hati dan pikiran kita bekerja bersama, kita bisa masuk kepada apa namanya area supranaturalnya itu di mana kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus, di mana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, yaitu ketika kita sensibility kita terlatih dengan tadi habituasi yang berjalan dengan berlangsung terus, maka tadi berdoa yang terus-menerus, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu adalah suatu stimulasi. Disinilah perannya. Kalau terjadi gangguan, kerusakan, maka bisa terjadi hemi-neglected. Artinya tidak, dia mengabaikan tubuhnya satu sisi, ya. Tuh. Kemudian occipital, jadi otak bagian belakang untuk mata visual. Sehingga ketika kita rusak ya orang tidak bisa melihat gangguan lapangan pandang ya. Prosopagnosia itu tidak bisa mengenali bentuk, tidak bisa mengenali benda, tidak bisa mengenali lingkungan, situasi, apa yang dilihat dia tidak bisa mengenalinya. Itu namanya prosopagnosia. Jadi itu fungsi-fungsi otak yang ada, tapi ini tidak mutlak semua saling terkait. Ya, ini otak kecil secara belum untuk keseimbangan apabila terganggu orangnya gampang vertigo, ya kan? Secara belum. Jadi itu.
berpikir nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi karena vertigonya, karena headache, nyeri kepala yang berat biasanya bagian belakang. Ini batang otak, ini tentu banyak inti-inti saraf, sehingga kalau rusak akan terganggu, dan di situ ada jalur kesadaran aras yang apabila itu terkena, maka orang itu nggak sadar. Jadi ini kondisi-kondisi fungsi-fungsi otak yang harus kita kenali, sehingga di dalam learning proses itu suatu networking yang sangat kompleks. Jadi tidak hanya satu bagian otak. Semua saling membentuk suatu kecerdasan manusia yang holistik. Ya, nah tadi saya sudah sempat sebutkan tentang limbik system di mana ada sirkuitnya, bukan sirkuit mobil ya, balap mobil bukan ini sirkuit APES namanya yang menemukan di mana limbik system ini sangat berperan penting di dalam memori dan uh, kognitif maupun behavior. Ada golongan yang kortikal, ada golongan yang subkortikal. Virus singuli ini adalah golongan yang kortikal. Subkortikal ada yang korpus kalosum ini, yang putih ini adalah menghubungkan otak kanan dan otak kiri. Ini sangat penting untuk mengkonekkan otak kanan dan kiri. Sehingga ketika kita membentuk manusia itu holistik, sempurna, maka kecerdasan otak kanan dan kiri itu harus seimbang. Maka bagaimana memerankan otak kanan dan kiri itu, peran korpus kalosum ya. Ini juga masuk dalam. Lalu kemudian di sini ada hipokampus, ada ini hipokampus, ada amigdala. Ini semua berhubungan erat di daerah temporal tadi yang dalam mesotemporal namanya. Ini adalah suatu limbik system yang networking yang kita sebut dengan sirkuit Papes. Misalkan di sini kita lihat bagan yang ada di sisi kanan, ya neokortek itu adalah kortek otak semua ini. Ini sifatnya untuk menyimpan segala memori. Sehingga ketika diperlukan respon untuk lari, maka memori tentang lari itu akan dipanggil, lalu kemudian diolah oleh hipokampus, lalu kemudian dilempar ke amigdala untuk amigdala melakukan action lari. Kalau saya mau merespon mukul, maka yang memanggil memori tentang mukul itu nanti dieksekusi oleh amigdala. Amigdala itu adalah merupakan respon emosi kita, respon yang bisa dalam bentuk fisik atau bisa dalam bentuk perkataan. Aku mau mengatakan perkataan yang baik atau aku mau mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Itu adalah kendali dari memori yang tersimpan di otak. Lalu kemudian kita panggil, kita retrieval, kita panggil kembali, lalu kemudian diolah hipokampus, kemudian dilempar ke amigdala untuk amigdala meresponnya. Jadi itu bagaimana itu harus tadi learning proses, bagaimana kita bisa melatih jadi yang continuous, yang habit, hal yang baik akan memunculkan respon-respon hipokampus amigdala yang baik. Jadi inilah suatu kondisi sirkuit papes ini secara simpel ya, menghasilkan emosi-emosi yang ada dan itu tersimpan di otak, bisa kita panggil kembali. Nah, suatu personality seseorang itu dibentuk melalui proses. Tadi intrapersonal dan ekstrapersonal, artinya bisa stimulus dari luar. Intrapersonal itu di situ kemudian membentuk di otaknya suatu kondisi kecerdasan ya, kognitif, yaitu kemampuan berpikir seseorang itu kognitif, lalu kemudian juga dibentuk oleh suatu kondisi emosional orang, dan kemudian perilaku seseorang itu dari berbagai pengalaman-pengalaman experience hidupnya yang dia simpan, kemudian dia olah. Kalau itu kondisinya negatif, maka kepahitan, sakit hati, maka memunculkan behavior yang demikian.
Kalau orang itu sudah hidup dalam yang sudah diubahkan, maka maka terjadilah emosional yang penuh damai, sukacita. Kemudian behavior perilakunya adalah menyenangkan dengan ekspresi wajah yang gembira, sukacita. Jadi itulah yang dimunculkan oleh suatu learning proses seseorang. Dan ini berhubungan dengan uh, lingkungan, relasi relating dengan diri dan lingkungannya. Dan itulah pada akhirnya terbentuklah suatu personality individual. Tiap orang tidak sama. Ada tipe orang karakter yang pemarah, ada tipe orang karakter yang sangat lemah lembut, ada tipe itu semua adalah suatu proses dari mulai sebetulnya masa konsepsi hingga lahir, lalu kemudian ada faktor-faktor eksternal yang berpengaruh yang akhirnya membentuk personality seseorang. Dan ini sirkuit yang terjadi ketika ada stimulus eksternal, misalkan ada stresor, ya, itu adalah stimulus negatif. Apa yang terjadi, otak akan menangkapnya hipokampus. Kemudian dia menerima itu, mengolahnya kembali, lalu kemudian dilempar ke suprarenal ginjal oleh asetilkolin, ini neurotransmitternya. Lalu kemudian dari ginjal suprarenal tadi dibawalah ke otak kembali oleh suatu hormon yang glukokortikoid, ya. Makanya pada orang-orang tertentu ketika menerima stresor berdebar-debar, maka itu simpatetiknya bekerja. Karena glukokortikoidnya meningkat, orangnya gulanya menjadi naik, ya, diabetesnya menjadi naik sekali pada orang ketika menghadapi stres dan hipokampus. Dan ini berhubungan responnya nanti amigdala dan hipokampus ini sangat tergantung dari learning proses. Proses pembelajaran apa yang dia alami, yang dia terima. Positifkah yang dominan atau negatifkah yang dominan sehingga memunculkan manifestasi kondisi emosi tertentu. Nanti kita akan lihat matriksnya. Ini suatu kita sebut dengan HPA axis. Itulah sebetulnya eh, gambaran-gambaran yang ada di dalam firman Tuhan sendiri sebetulnya tentang perasaan-perasaan atau emosi-emosi tadi yang tentunya itu sangat berpengaruh kepada kondisi otak kita dan personality kita. Ini salah satu contohnya. Ya, ini adalah sumber-sumber ketika orang marah, apa yang terjadi di pembajakan emosional. Tadi kalau kita lihat video dari Pak Pendeta Aristo, jadi apa yang ditampilkan itu sebetulnya adalah gambaran personality seseorang, kemampuan orang dalam mengendalikan diri, self controlnya bagaimana, dan itu adalah kalau kita di dalam Tuhan adalah peranan Roh Kudus di dalam kita bisa mengontrol dan mengendalikan diri. Ketika orang tidak bisa mengontrol mengendalikan diri, maka waktu terjadi respon marah, apa yang terjadi bisa membanting piring, bisa memukul sesuatu, bisa menyakiti, bisa apapun hal yang negatif di mana amigdala ini meresponnya. Ya, dia ambil dari pengalaman-pengalaman hidupnya yang disimpan di korteks otak. Ya, bisa terjadi agresif, ya, memukul, jiwit, atau mungkin kita tidak melakukan tindakan fisik tetapi menggunakan perkataan kita yang menyakiti, menyakitkan. Itu juga sama, itu adalah suatu emosional yang negatif. Anggrek. Ketika kita menerima suatu stimulus yang membuat kita menjadi marah, maka respon tiap orang tidak sama. Ada orang yang ketika menerima respon yang membuat menerima stimulus yang membuat respon kita marah, kita bersikap diam, ya. Seperti Tuhan Yesus sendiri ketika mendapatkan stimulus yang seharusnya Tuhan berhak untuk marah, tapi Tuhan Yesus bersikap diam. Ya. Lalu kemudian dengan hikmat ilahi, ya, Tuhan menyampaikan tentang siapakah ya, yang kau yang mengatakannya sendiri. Artinya itu suatu perkataan bijak yang luar biasa yang bisa kita pelajari dalam emosi.
dalam pembentukan emosi kita. Tidak dengan langsung meledak, marah, lalu kemudian justru merugikan diri kita dan merugikan lingkungan. Itu contoh bagaimana otak bisa kita kendalikan eh, berdasar pada firman Tuhan. Demikian juga ketika eh, rasa takut ya, ada rasa takut, ada banyak firman Tuhan yang jangan takut, perasaan takut itu saya kurang tahu pernyataan takut. Iya, artinya sesungguhnya itu adalah kondisi emosi seseorang ketika menghadapi sesuatu yang mengejutkan, kita tidak siap, ya, ada suatu kondisi yang shock, yang mengagetkan, maka respon otak itu di sini, hmm, ya, ada kondisi somatosensorik, otak somatosensorik. Jadi pengalaman apa yang sudah kita alami. Terus kemudian ketika respon itu dari auditorik pendengaran, maka diolah oleh otak, ya, kemudian dilempar ke amigdala, oleh amigdala kemudian dikirim ke cerebral cortex, artinya di kortek otak, lalu kemudian muncullah ekspresi emosi. Terserah itu bagaimana, dan itu adalah kembali-kembali learning process. Jadi bagaimana kita belajar dengan kehidupan ini. Disitulah akhirnya muncul experience atau pengalaman emosional yang tertentu. Bahkan juga reaksi behaviornya maupun otonomiknya. Apakah menjadi terkencing-kencing, ataukah orang itu menjadi keringat dingin keluar, atau itu semua adalah berdasarkan kecerdasan emosional kita, kecerdasan intelektual kita, kecerdasan spiritual kita. Sehingga ditampilkannya suatu respon ketika kita menghadapi electric shock atau kita menghadapi rasa takut. Ya, ya. Sebetulnya ini adalah interaksi tadi ya, bahwa ada anggapan konsep non-overlapping magisteri itu adalah suatu konsep yang menganggap bahwa tidak ada kaitannya teologi dengan sains. Dengan otak itu tidak ada hubungannya. Tapi itu sudah dibantahkan sekarang dengan teori-teori yang baru, dengan dasar teori-teori yang baru. Ini adalah kelompok dari non-overlapping magister, itu adalah kelompok yang material. Kalau yang saat ini sekarang kita juga belajar di sini adalah neuroteologi yang non material, artinya bahwa ada korelasi, ada hubungan antara otak dan eh, Alkitab, antara otak dengan spiritual, antara otak dengan magic, antara otak dengan eh, religi ya. Jadi ada religi, spiritual, magical, itu ada hubungannya dengan otak. Jadi ini neuroscientific ini berhubungan dengan teologi yang memberikan kontribusi kepada eh, pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita berelasi dengan Tuhan. Ya, skeptisisme itu ya ada satu keraguan-keraguan awalnya tadi ya, teori tadi, konsep tadi, ternyata sekarang sudah terbantahkan bahwa sebetulnya ada sains, neuroscience yang berkaitan erat dengan religi. Ya, ini dibantu dalam suatu ilmu baru yang kita sebut dengan neurotologi. Ya, neurotologi juga membantu adanya suatu kemampuan aplikasi dalam teori juga. Metateologi itu adalah suatu teologi, bermacam-macam teologi ya, termasuk teologi misi, teologi apapun, metateologi ini
ternyata terbantukan sekali dengan adanya neuroteologi. Jadi meta teologi atau mega. Bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sudah dijelaskan bahwa manusia itu sangat eh, holistik, menyerupai Tuhan, ya, artinya seperti dalam Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia serupa dengan gambarnya, ya, artinya serupa dengan gambar Tuhan itu sendiri. Maka berbeda dengan ciptaan yang lainnya, manusia dijadikan memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Yang dahulu saya dalam neuroscience masih berhubungan dengan tubuh dan jiwa, sekarang sudah masuk kepada spiritual, roh, ya, neuroteologi ini. Ini suatu hal yang luar biasa, suatu breakthrough, terobosan yang luar biasa. Eh, saya masuk ke dalam ranah spiritual, roh. Ya, ini tentu perubahan manusia ini harus jelas. Kalau jiwa dan tubuh orang belum kita sebut dengan terjadi perubahan kehidupan seseorang. Tapi ketika orang itu lahir baru, mengalami pertobatan, maka disinilah manusia itu diubahkan secara menyeluruh. Terjadi reconnection dengan Tuhan, terjadi relasi kembali dengan Tuhan, itu dengan Sang Pencipta. Roh manusia itu berelasi lagi dengan roh Tuhan, itu bisa berkomunikasi secara batin, ya, secara roh itu. Di sini bedanya dengan kalau binatang hanya memiliki tubuh dan jiwa, itu pun juga perkembangan otaknya tidak sempurna. Saya maaf tidak memberi contoh gambar otak-otak otak, ya, antara manusia dan binatang-binatang lainnya, bahwa sesungguhnya otak binatang itu hanya sampai pada tahap reptil, otak otak reptil, jadi hanya feeling makan, lapar. Kalau ada orang mengganggu atau ada makhluk mengganggu, dia akan berusaha untuk membela diri, melindungi diri atau melawan. Itu hanya apa namanya, naluri-naluri binatang yang ada, tetapi tidak berpikir secara holistik, di mana ada neokortek yang sangat kompleks yang dijadikan atau diciptakan Tuhan pada manusia. Itulah yang membedakan sehingga manusia bisa berelasi dengan Tuhan lewat rohnya, dan itu bisa dimasukkan di dalam sains yang disebut dengan neuroscience. Oleh karena itu, apa yang mustahil menjadi mungkin. Artinya apa yang tidak dijangkau oleh otak manusia, maka ketika itu terjadi karya-karya Tuhan dalam Roh Kudus, maka apa namanya, bisa dinalar kembali, bisa masuk akal. Jadi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi mungkin. Artinya mungkin itu masuk di dalam ranah otak manusia, dalam pemikiran manusia. Jadi itulah mindset diubahkan semua ini, peranan daripada tubuh, jiwa, dan roh yang merupakan satu holistik dari manusia. Saya kira ini mudah-mudahan tidak menjemukan